Halo semuanya, selamat datang kembali di Rumah Biologi Indonesia. Pasti teman-teman sudah pada baca berita terkait dengan kembali dibukanya beasiswa LPDP. Saya Dwi Larso, Direktur Beasiswa LPDP, mewakili jajaran direksi dan seluruh staf dari LPDP. Kebetulan hari ini adalah hari ulang tahun 11 LPDP, tentunya menyambut dengan gembira dibukanya program seleksi untuk tahun 2023 yang dibukanya lebih cepat dari biasanya, yang biasanya bulan Februari, maka kita buka maju ya 2-3 minggu daripada tahun lalu di bulan Januari. Nah, pada kesempatan hari ini Rumah Biologi Indonesia kedatangan tamu seorang peraih beasiswa LPDP ke luar negeri. Dia juga merupakan lulusan terbaik Universitas Lampung pada periode wisuda Januari 2022. Dia adalah Alvin Wiwit Susanto. Di sini dia akan berbagi bagaimana tips menjadi wisudawan terbaik, meraih beasiswa LPDP, dan tentunya punya kemampuan Castisus dalam bahasa Inggris. Berikut adalah cuplikan di mana dia dinobatkan sebagai wisudawan terbaik kala itu. Lulusan terbaik tingkat UNTAS program sarjana. Lulusan terbaik ke-1. Nama Alvin Wiwit Susanto. NPM 1717021081. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Program studi Biologi. IPK 3,77. Lama studi 3,93 tahun. EPT 577. Predikat kelulusan pujian. Selamat datang Alvin Wiwit Susanto di Rumah Biologi Indonesia. Ya, Sehat, Vin? terima kasih Bapak. Alhamdulillah sehat, Pak. Oke, kita ijo-ijo hari ini senafas dengan kita berada di bawah pohon duren. Alvin ini lulus kapan, Vin? Lulusnya Januari 2022, Pak. Januari 2022. Dan yang istimewa adalah Alvin dinobatkan sebagai wisudawan terbaik Universitas Lampung kala itu. Apa syaratnya, Vin, biar jadi wisudawan terbaik, Vin? Oke, jadi kalau untuk syarat dari wisudawan terbaik sendiri itu adalah pertama dari masa studi. Itu kalau bisa sedini mungkin 3,5 sampai 4 tahun yang normal. Kemudian juga ada dari kemampuan bahasa Inggris. Itu kalau di Unila dilihat dari nilai TOEFL EPT yang terakhir. Kemudian juga ada dari kegiatan kita, dari publikasi mungkin juga, dan dari IPK sendiri. Oke, kala itu Alvin berapa masa studinya, Vin? Masa studinya 3,93 tahun, jadi 3,9. tipis-tipis. Oke, hampir 4 tahun ya. Iya. Kemudian ETP berapa, Vin? EPT waktu itu 577. 577. Hampir nyentuh 600. Apa rahasianya, Vin? Bisa punya kemampuan bahasa Inggris skornya setinggi itu, Vin? Untuk bahasa Inggris sendiri, kalau dari saya pribadi itu memang udah dari kecil memang bawaannya itu, jadi itu adalah sesuatu yang memang udah dilatih dari dulu. Tapi untuk EPT sendiri kan itu bukan masalah kemampuan aja, tapi lebih ke format tes yang akan kita hadapi. Jadi selain dari kemampuan dasar juga dari latihan. Oke, harus banyak latihan berarti. Iya, memang. Ada trik khusus mungkin yang bisa dibagikan 1, Trik 2, 3? khusus mungkin untuk listening itu kira-kiranya kalau misalnya ada yang ngomong gitu dan ada pilihannya, itu kita jangan pilih pilihan yang bunyinya itu kira-kira mirip dengan pilihannya gitu. Jadi cari yang paling jebakan jauh. berarti ya. Jebakannya itu pengucapannya mirip-mirip Ya. gitu kan. Pasti pilih yang paling beda. Oke. Ada trik yang lain, Vin? Trik yang lain mungkin untuk reading itu adalah untuk baca soalnya dulu. Jangan baca paragrafnya. Karena kehabisan waktu ya nanti Iya, ya benar, kalau kita kehabisan baca paragrafnya dulu. Dari kecil suka bahasa Inggris, Vin? Iya, suka. Dari kecil. Kenapa suka bahasa Inggris, Vin? Karena asik aja menurut saya. Karena dulu saya dikenalkan dengan bahasa Inggris itu dengan fun gitu, bukan dengan yang pelajaran tentang grammar, tapi lebih ke vocabulary, kemudian kayak lagu-lagu zaman kecil itu.
Oke. Suka nyanyi berarti, Vin? Enggak sih. Enggak suka, cuma Tapi dengerin suka aja. denger aja. Oke. Pernah nyentuh skor lebih dari itu? Kalau IPT enggak, tapi IELTS IELTS berapa? Skor IELTS 7,5. 7,5. Oke. Dengan kemampuan IPK berapa berarti nih? IPK kan tadi salah Iya. satu syarat menjadi wisudawan terbaik nih. IPK 3,77. 3,77. Oke, 377. Udah pintar, bahasa Inggris bagus. Berarti nextnya ke luar negeri nih, Vin? Iya, keluar negeri, Pak. Oke, ke luar negeri kemana nih yang mau ditembak itu kemana? Universitas mana? Yang mau ditembak itu Uppsala University di Swedia, Pak. Hai, jadi nanti Europe ya. Iya, Nanti Europe. mampir juga ke Bunda Korla kali. Di Jerman, ya. Jerman ya. Kenapa di Uppsala University? Uppsala University itu memang salah satu unggulannya di bidang biologinya, terus juga ada salah satu alumni yang kalau orang biologi pasti kenal itu Carolus Linnaeus. Oke. Itu pasti tahu sih. Terus nanti di sana kira-kira mau nembak bidang apa nih biologinya? Bidangnya kalau untuk daftarnya itu aku daftar 2 sih. Jadi ada daftar di ekologi dan konservasi sama ada satunya evolusi. Oke. Karena masih agak berhubungan gitu. Ya memang selama ini di arah sana ya penelitiannya. Iya, Ya? Pak. Apa nih stepnya untuk ke Uppsala University yang sudah apa yang akan apa? Yang sudah itu dapat beasiswa. Oh, udah dapat beasiswa dari LPDP. Dari LPDP. Udah goal berarti ya? Iya, Udah goal. Tinggal nunggu LOE-nya dari Iya. Uppsala, habis itu berangkat. Ya, Gas. kira-kiranya begitu. Dapat beasiswa LPDP khususnya luar negeri, susah nggak sih? Kalau dibilang susah ya pasti, tapi nggak ada yang nggak mungkin. Nggak ada yang nggak mungkin. Boleh diceritakan nggak seleksinya kayak apa? Ada berapa tahap kayaknya? Ya, jadi untuk tahapan sendiri itu ada 3. Ada seleksi administrasi, terus ada seleksi bakat skolastik, dan juga ada seleksi wawancara atau substansi. Tapi kalau teman-teman dari Rumbia atau teman-teman yang lain yang sudah punya LOE itu langsung dari administrasi langsung wawancara gitu. Oke. Jadi administrasi itu kita ngumpulin syarat dan sebagainya. Kemudian yang udah LOE berarti langsung wawancara, yang belum tes skolastik dulu. Iya. Ada minimal skor nggak biar lolos itu ke situ? Minimal skor dari TPA-nya. Dari TPA. Kalau dari LPDP sendiri sih nggak ada yang ngasih passing grade, memang nggak ada juga di apa namanya di panduannya. bookletnya, di panduannya nggak ada. Tapi berkaca dari teman-teman yang dulu udah lulus gitu, nilainya ada yang 150, ada yang 180 kisaran. Oke, kisarannya itu ya, nilai aman lah ya. Iya. Terus wawancara, apa yang ditanya di wawancara? Kalau sebenarnya untuk ditanya apa yang ditanya itu sebenarnya kita nggak boleh jawab sih. Tapi intinya dari wawancara itu adalah sebenarnya tentang kita dan tentang apa yang kita ceritakan di esai. Kisi-kisinya itu nggak akan jauh-jauh dari situ. Oke. Jadi sebenarnya kalau memang esai itu kita yang bikin pasti bisa lah ya diwawancara ya. Iya, jadi tips yang pertamanya banget adalah sebelum daftar itu usahakan untuk investasi waktu untuk mencari universitas yang terbaik, juga untuk menulis esainya gitu. Karena itu jadi bahan evaluasi besar di akhir. Oke, great. LOE dari Uppsalanya semoga segera terbit. Amin. Sehingga target tahun berapa nih berangkat? Tahun ini Agustus. Kalau berkaca dari beberapa yang saya baca, kayaknya Alvin ini punya beberapa publikasi. Ya, ada berapa publikasi yang dihasilkan saat kuliah S1, Vin? Saat masih status mahasiswa ada 2 artikel. Setelah lulus? Ada nambah 1 buku. Oke, 1 buku. Jadi ada 2 artikel dan 1 buku. Gimana bisa menghasilkan itu? Oke. Untuk publikasi sendiri itu aku sudah juga melihat dari orang-orang yang saintis kan pasti punya publikasi banyak, dan karena masa depannya aku mau ke sana juga, jadi aku terdorong sih untuk punya publikasi yang banyak gitu. Dan memang juga didorong dengan aku juga deket sama dosen-dosen, jadi ikut penelitian, ikut project, jadi bisa ada kesempatan untuk publish. Oke, kalau buku yang dipublikasikan tentang apa ya, Vin? Buku tentang keanekaragaman hayati di Desa Sedayu, kerjasama dengan Rainforest Alliance. Oke, jadi selain kuliah punya ini juga ya, pengalaman kerjasama dengan NGO ya? Iya, setelah lulus gitu. Selain kuliah, Vin? Selain kuliah atau tadi kan penelitian, so ada kegiatan lain nggak yang dilakukan? Organisasi atau kegiatan ekstrakurikuler?
Organisasi ada, organisasi waktu itu sempat jadi ketua umum di Biology English Club. Di situ. Untuk di bawah jurusan. Jadi fokusnya untuk penguatan kemampuan bahasa Inggris di jurusan biologi. Oke, kegiatannya kayak apa itu, Vin? Kegiatannya yang terakhir waktu itu adalah pembinaan TOEFL. Apakah English Club ini juga punya andil untuk dalam tanda kutip meningkatkan atau memelihara kemampuan bahasa Inggrisnya Alvin? Iya benar. Jadi bahasa itu kan skill ya. Ketika skill itu nggak diasah gitu, pasti nantinya hilang. Jadi kita harus membuat tipsnya adalah untuk belajar suatu bahasa itu adalah untuk mengimmerse atau memasukkan bahasa itu ke kehidupan kita gitu. Jadi lingkungan itu sangat berpengaruh sekali. Vin, ada nggak rekomendasi atau saran buat teman-teman yang mau meningkatkan kemampuan bahasa Inggris? Oke, untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggris, kalau aku bilang les, ya itu boleh, karena itu kan sumber ilmu masukan pertama dari les. Tapi harus diingat bahwa les itu bukan satu-satunya jalan. Jadi nggak serta-merta dengan ya udah aku udah les 2 kali dalam seminggu, aku udah langsung bisa bahasa Inggris. Enggak, karena kita butuh praktis itu juga. Jadi selain dari les juga diulang. Oke, diulang. Tadi ya juga bisa ada lingkungan di situ yang bisa mendukung. Oke, nextnya nih, kalau mau sukses dapat skor IELTS yang tinggi. Skor IELTS yang tertinggi itu sama sih latihan. Jadi pertama sebelum ngambil tes kita harus tahu format dari tes IELTS itu gimana gitu. Karena salah satu hal yang membuat IELTS-nya jelek rata-rata orang adalah nggak tahu tesnya itu bentukannya seperti apa. Gitu. Jadi harus tahu medan perang yang akan kita hadapi ya. Iya, dan jangan lupa juga ya siapin alat-alat tulisnya misalnya. Itu kan hal-hal kecil yang mungkin bisa kayak itu sih. Kemarin juga sebenarnya aku agak over sih pas tes IELTS tuh karena takut ada hal-hal bodoh yang terjadi. Jadi disuruh bawa pensil, aku bawa pensil 6. Nah, jadi antisipasinya ke sana ya. Oke, Vin. Next nih, ada saran pesan buat teman-teman Rumah Biologi Indonesia yang tentunya ingin meniti karir di biologi atau mau kuliah di biologi atau mau kuliah di luar negeri seperti apa? Oke, kalau kuliah lanjutan paling ya. Kalau kuliah di biologi kan mungkin masih kayak kuliah biasa, jadi ya fokusin aja apa yang mau dicari, apa yang mau dikejar. Pasti kejarnya adalah ijazah kan, karena tujuan kuliah kan itu. Kemudian juga pastinya jangan cuma kuliah aja, maksimalin semua waktu yang bisa dipakai untuk kuliah, untuk keluar, cari networking, ikut organisasi. Itu penting banget untuk nge-build dari CV kita juga yang bisa kita pakai buat siapin ke kuliah juga ke luar negeri gitu. Dan untuk tips ke luar negeri adalah pasti satu, cari kampusnya. Kampus itu nggak mesti tentang ranking, tapi tentang programnya, tentang profesornya, tentang penelitiannya dan lain-lain. Misalnya kalau kayak saya tuh ke Uppsala juga karena Uppsala itu kota yang besar tapi isinya banyak pelajar dan alamnya bagus, jadi bisa buat healing. Oke. Terima kasih Alvin sudah gabung. Ya, terima kasih memberikan Bapak. inspirasi ke teman-teman lewat Rumah Biologi Indonesia. Sukses untuk next journey-nya ke Uppsala. Semoga dimudahkan semua persiapannya ke Uppsala dan nanti sukses studi di sana. Balik ke Indonesia untuk berkontribusi. Terima kasih Alvin. Ya, sama-sama Bapak.